harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera Kristus beserta dengan kita semua. Firman Tuhan di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kalau saat ini kita masih bisa bernafas, maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kita sampai saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan harus kita jalani dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan sebagai tanda bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Dia, maka kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah menjadi sebuah tanggung jawab bagi setiap kita orang beriman. Mari di dalam ibadah kita di minggu yang kedua di bulan Oktober ini, dengan penuh sukacita dan dengan penuh persekutuan di dalam kasih Allah, kita bersukacita di dalam Dia, dan kiranya melalui ibadah kita pada saat ini, semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk boleh bersaat teduh sejenak, kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan di dalam Wahyu 7 ayat 12 berkata, terpujilah Allah kita yang agung dan bijaksana.
Ia patut dilimpahi ucapan-ucapan syukur dan penghormatan. Ia berkuasa dan kuat untuk selama-lamanya. Amin. Mari naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami saat ini bersyukur, berterima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami di sepanjang hari-hari di dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga atas kesempatan yang indah di mana kami masih dapat berbakti kepada-Mu ya Tuhan, bersama saudara-saudara seiman kami di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sungguh mengetahui dan mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Betapa kami tidak bisa bersembunyi dan bahkan menyembunyikan segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Saat ini di hadapan-Mu kami tertunduk penuh rasa malu karena keberdosaan kami ya Tuhan. Kami bukanlah anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kembalikanlah kami kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Agar kami hanya melihat apa dan melakukan apa yang hanya Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Sucikanlah dan layakkanlah kami ya Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam ibadah ini, bertatalah di atas setiap pujian pengagungan kami. Kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam Kolose 1 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan dengarlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup keseharian kita. Yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37-40 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya bahwa setiap kali kita memuji Tuhan, kita akan terus mengingat dan melihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup dan yang punya pekerjaan nyata bagi hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dialah Allah yang sangat mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Dia Allah yang bertata atas setiap pujian dan pengagungan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Raja kita, Raja di atas segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku.
salibmu menebus hidupku. Amin. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasamu, Roh Kudus kau tuntun hidupku. Kemuliaanmu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkau Raja segala raja. Kebesaranmu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau Raja segala raja. Kemuliaanmu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkau Raja segala raja. Kebesaranmu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau Raja segala raja. Katakan hanya Kau Raja, hanya Kau Raja, atas segalanya. Hanya Kau Raja, atas segalanya. Kemuliaanmu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkau Raja segala raja. Kebesaranmu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau Raja segala raja. Kemuliaanmu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkau Raja segala raja. Kebesaranmu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau Raja segala raja. Segala raja. Sorak-sorai buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini. Mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Ibu silakan duduk. Kita akan membaca bacaan bertanggapan diambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu.
maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat Tuhan yang terkasih, Daud ketika berhadapan dengan Goliat tak sedikit pun merasa takut dan gentar, apalagi putus asa. Dengan penuh iman, Daud siap berperang melawan Goliat. Bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum peperangan itu terjadi. Hal ini bisa terlihat dari perkataan Daud di hadapan Goliat orang Filistin itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudara-saudariku yang terkasih, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, janganlah putus asa. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Janganlah buang-buang waktu kita dan tenaga kita pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah. Mari kita lebih hidup untuk melekat lagi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kembali untuk keadaan dunia, untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam masa pandemi corona ini ya Tuhan, sekali lagi kami mohon anugerahkanlah kepada kami imun tubuh yang baik, sehingga kami tetap mempunyai tubuh yang sehat dan kuat ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala macam virus penyakit yang akan mengganggu kesehatan kami. Bagi jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia, ataupun juga mereka yang sedang sakit saat ini, ya Tuhan, tolong Engkau hiburkan, tolong Engkau kuatkan dan sembuhkanlah mereka. Saat ini kami terus berdoa bagi para ilmuwan yang sedang mencari vaksin dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Teruslah Tuhan Kau memberikan pada mereka hikmat, kepandaian di dalam mencari akan vaksin dari virus ini. Dan juga mampukanlah kami sebagai masyarakat untuk kami boleh mengikuti akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi memutuskan mata rantai akan penyebaran virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka yang terjangkit dari virus ini. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berikanlah juga imun tubuh yang baik kepada setiap dokter, perawat, pihak-pihak yang terkait di dalam rumah-rumah sakit, agar mereka tetap punya tubuh yang sehat, agar mereka bisa merawat dan mengobati setiap pasien dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan kami yang terdampak karena virus ini ya Tuhan. Kami mohon Kau menguatkan kami, memampukan kami, untuk kami boleh tetap kuat, sehingga kami bisa mengusahakan segala daya upaya untuk membangkitkan kembali usaha pekerjaan kami. Berikanlah kami hikmat, inovasi-inovasi baru di dalam usaha pekerjaan kami. Berkatilah dan berikanlah rezeki melalui usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Berikanlah juga sukacita dan semangat kepada setiap kami yang masih harus bekerja dari rumah. Bahkan setiap anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah. Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap bentuk pelayanan di dalam gereja kami, baik di dalam pendalaman iman online ataupun rekaman ibadah dan ibadah minggu online. Biarlah itu semua tetap menjadi berkat bagi kehidupan kerohanian kami. Kini juga kami tetap boleh memelihara iman percaya kami dengan hidup lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Melalui waktu doa-doa kami, melalui saat teduh dan pembacaan Alkitab harian kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami mohonkan kepadamu. Yang kami akan akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan, doa yang sempurna yang telah Kau ajarkan bagi setiap kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang menjadi alasan bahwa kita dapat mengasihi Tuhan adalah karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Lewat kehadiran Tuhan, di dalam pengorbanannya dan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita meresponi kasih-Nya ini dengan terus mencari pengenalan akan Dia melalui perenungan firman-Nya setiap hari. Karena tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Menyanyikan pujian ini sebagai persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
Shalom, puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami menaikkan syukur padamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, dilayakkan untuk datang pada hari ini beribadah dan menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin bertumbuh, semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolongnya, sehingga isi hati Tuhanlah yang akan disampaikannya. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, khotbah hari ini berjudul Jangan beriman pada ilah palsu. Mari kita membaca dari firman Tuhan, Perjanjian Lama, Keluaran pasal 32, Keluaran 32 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?
Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, bagian ini menceritakan perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Mesir tempat perbudakan, Mesir sebuah tempat yang tidak menyenangkan bagi bangsa Israel. Karena keluhan bangsa Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mencapai ke tanah perjanjian, peristiwa ini terjadi. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di saat kita menjalani kehidupan kita, di saat kita menjalani perjalanan dari hidup kita akan melewati tempat-tempat, keadaan-keadaan, musim-musim yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, sampai kita tiba di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan bersama dengannya. Bagaimana kehidupan kita di dalam perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian, tempat di mana kita bisa beristirahat dan bersama dengan Allah di sana. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, agar kita boleh melakukan yang lebih baik, bahkan kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal 32 ini tidak bisa terputus dari peristiwa di dalam Keluaran pasal 20. Mari kita melihat secara cepat apa yang terjadi di pasal yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan judul dari Keluaran 20 adalah ke-10 firman, ke-10 perintah atau hukum Taurat. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa Musa juga baru turun bertemu dengan Tuhan dan menyampaikan perintah ini. Keluaran pasal 19 ayat 25 bagian terakhir mengatakan, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal ini kepada mereka. Setelah Musa bertemu dengan Tuhan, memberikan pesan ini kepada umat Israel. Pasal 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jelas bagian ini diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Yaitu hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Agar bangsa Israel setelah keluar dari Mesir menuju tempat yang dijanjikan, tempat yang penuh susu dan madu, berkelimpahan dan makmur. Lalu apa respon dan tanggapan bangsa Israel setelah mendengarkan perintah ini yang disampaikan oleh Musa? Di ayat-ayat yang berikutnya, mereka menyepakati dan mereka menerima 10 hukum ini. Mereka menyetujuinya, mereka berjanji mau setia dan melakukannya. Sehingga di bagian-bagian selanjutnya dijelaskan bagaimana mereka harus beribadah. Bagaimana mereka mempersiapkan tempat ibadah mereka. Peraturan-peraturan yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka. Sampai juga bagaimana mereka kebaktian dan melaksanakan hari raya.
Lalu tibalah peristiwa atau keadaan ini. Tuhan berfirman kepada Musa di pasal 24. Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Pasal 20, Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan hukum Taurat. Pasal 24, Musa diminta Tuhan untuk kembali naik ke gunung, menerima loh batu di mana tertuliskan 10 perintah Tuhan juga. Lalu Musa naik ke atas gunung. Kita melihat berapa lama Musa naik di atas gunung itu. Musa naik ke atas gunung 40 hari, 40 malam. Musa naik sendirian ke atas. Karena begitu lama, kita melihat langsung ke pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Begitu cepatnya perubahan hati bangsa Israel. Kita melihat di sini bagaimana sikap atau sifat bangsa Israel. Kita mengenal bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang cepat sekali berbalik meninggalkan Tuhan. Bangsa yang setelah mengalami hidup yang tidak menyenangkan, meminta pertolongan Tuhan, ditolong, lalu mereka lupa akan kasih setia dan pertolongan Tuhan, bahkan lupa akan janjinya. Dikatakan pada waktu Musa naik ke atas gunung itu 40 hari 40 malam. Dan pada waktu Musa turun, mereka sudah selesai membuat patung anak lembu emas ini. Bahkan mereka sudah mengadakan pesta. Dikatakan hari raya bagi Tuhan. Berarti tidak sampai 40 hari. Ada yang mengatakan sekitar 2 minggu setelah ditinggal oleh Musa, mereka sudah mulai resah. Mereka sudah mulai gelisah. Mereka sudah mengharap-harapkan Musa untuk turun memimpin mereka. Dalam keadaan seperti ini, kita bisa membayangkan. Kalau dalam kondisi kita saat ini, ya, kita dalam kondisi yang bersama-sama memerangi virus ini. Kita sama-sama bertindak bagaimana mencari obat yang tepat untuk bisa menyembuhkan orang yang terkena virus. Bahkan kita bisa mendapatkan satu obat vaksin untuk mencegah terjadinya serangan dari virus ini. Nah, coba kita bayangkan ya, kalau kita ini hidup di dalam kondisi seperti ini dan kita tinggal di Indonesia atau kita tinggal di Surabaya. Nah, pemimpin kita itu sedang pergi. Misalnya Bu Risma ya, dalam kondisi yang sangat mencekam misalnya gitu. Bu Risma tiba-tiba itu pergi. Pergi kemana? Pergi ke luar negeri. Entah pergi kemana untuk urusan kepentingan dari tugas dinasnya. Kalau pergi 1-2 hari, mungkin anak buahnya atau bahkan tim untuk gugus yang menangani COVID ini akan bisa bertahan. Apalagi sekarang gitu ya, sudah ada alat yang canggih, ada handphone, ada internet, semua bisa dipakai untuk berhubungan atau berkomunikasi. Walaupun di tempat yang jauh sekalipun bisa kontak Bu Risma, bagaimana keadaan di sini? Oke, baik ya. Saya akan koordinasi dengan A, B dan C gitu ya. Bisa merasakan ketenangan. Tetapi kalau ditunggu-tunggu 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan,
belum datang-datang. Apalagi pada waktu itu tidak ada handphone, tidak ada alat yang canggih untuk berkomunikasi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa perjalanan dari atas untuk turun menemui bangsa Israel cuma 1 hari perjalanan jauhnya. Tetapi mereka tidak ada alat-alat yang canggih untuk berkomunikasi. Itu sudah meresahkan mereka. Dalam kondisi yang seperti ini, kita mungkin bisa membayangkan dalam kondisi yang sangat mencekam. Mereka baru keluar dari Mesir, mereka tidak tahu daerah atau tempat yang mereka harus lalui seperti apa. Mereka juga tidak punya tempat dalam tanda kutip ya, perteduhan di mana ada tempat yang bisa buat mereka berlindung atau seperti benteng. Mereka tidak punya negara ataupun bangsa ataupun wilayah yang menjadi tempat mereka untuk berteduh atau singgah dengan aman. Mereka dalam perjalanan menunggu, tetapi dalam penantian itu mereka tidak melihat Musa yang selama ini memimpin mereka, yang selama ini mendengar keluh kesah mereka, yang selama ini menjadi pengantara antara mereka dengan Tuhan. Maka mereka mulai gelisah, mereka mulai ketakutan, mereka mulai merasa membutuhkan ada yang memimpin mereka. Kita melihat di sini mereka kurang sabar. Sikap bangsa Israel bukan hanya kurang sabar menantikan Musa turun, tetapi juga bangsa Israel cepat melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya, tentang karya Tuhan yang telah mereka rasakan di dalam membebaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian. Mereka lupa bahwa mereka telah menerima 10 hukum Taurat. Mereka lupa bahwa mereka telah memiliki janji dengan Tuhan. Mereka tidak mengingat lagi, atau mungkin mereka tidak menganggap lagi itu sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa Allah tetap memelihara mereka apapun juga keadaan mereka. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, seringkali bukan kita mendengar firman Tuhan. Seringkali pula kita melihat atau mendengarkan kesaksian orang yang ditolong oleh Tuhan. Bahkan kita juga pernah mengalami banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukankah di dalam perjalanan hidup kita, di masa yang sulit, di masa yang mencekam, kita masih merasakan, Tuhan, di mana Engkau? Kok kamu tidak kunjung datang? Pertolonganmu kok tidak aku dapatkan? Aku sudah berdoa, sudah menanti, tapi kok belum datang-datang? Keadaan semakin menggenting, keadaan semakin mencekam. Tapi rasa-rasanya tidak ada pertolongan, tidak ada pengharapan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Kalau Tuhan pernah berkarya dalam kehidupan kita yang dahulu, Tuhan yang sama ada pada saat ini, memperhatikan, menolong kita, peduli kepada kita, dan berkuasa di dalam hidup kita. Pada waktu mereka bertanya-tanya seperti itu, pada waktu mereka cemas mengkhawatirkan akan keadaan mereka yang tidak ada pemimpinnya, Tuhan tahu di atas gunung sana bersama dengan Musa. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Tuhan tahu kekhawatiran mereka. Bahkan Tuhan tahu bagaimana mereka berpaling dari Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Dalam hitungan hari, mungkin tidak sampai 1 bulan, mereka sudah khawatir. Mereka sudah minta Harun untuk membuat atau mencarikan ilah yang lain yang bisa memberikan mereka ketenangan, yang memberikan mereka kepastian akan perjalanan mereka. Mereka sudah
mulai merancangkan, Harun mulai merancang, mulai membuat, bukan langsung tiba-tiba sekejap mata jadi begitu ya. Begitu cepatnya mereka berubah terhadap keyakinan akan kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup mereka. Mari kita mengingat apa saja yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun mungkin seringkali kita berdoa tapi tidak secepat apa yang kita harapkan pertolongan itu akan datang. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu pasti mengetahui dan pasti akan bertindak tepat pada waktunya. Yang kedua, kita bisa belajar tentang bagaimana di saat keadaan seperti itu mereka tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi mereka bersandar kepada manusia atau mereka bersandar kepada sesuatu barang. Di saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka selalu berharap, selalu curhat, selalu meminta kepada Musa sebagai perantara dengan Tuhan. Musa yang bergumul dengan Tuhan, Musa yang menyampaikan begitu keluh kesah umat Israel. Bahkan Musa adalah seorang pemimpin yang baik. Dia mengerti keadaan bangsanya. Dia yang bergumul dengan Tuhan, yang berdoa, dia yang minta kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Musa adalah orang yang lembut hatinya, yang mengerti isi hati Tuhan. Di saat Musa tidak ada, bangsa Israel kehilangan pemimpin. Di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kehidupan perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh menyandarkan kehidupan kita kepada seseorang, kepada benda, kepada keadaan yang ada di dalam hidup kita. Entah itu suami kita, entah itu pemimpin di gereja kita, entah itu harta yang kita miliki, yang kita yakini bisa menjamin hidup kita 5-10 tahun yang akan datang. Kita tidak boleh bersandar kepada seseorang, kepada harta, kepada benda, kepada keadaan, di mana kita sehat, di mana kita merasa kita sekarang dalam posisi yang baik. Kita yakin dan percaya. Jangan menyandarkan kekuatanmu pada dirimu. Bersandarlah kepada Tuhan. Janganlah engkau bersandar kepada kemampuanmu sendiri. Pada waktu itu, mereka kehilangan Musa yang selalu bergumul dengan Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, bangsa Israel selama ini hanya meminta, hanya mengeluh kepada Musa. Musa yang menyampaikan kepada Tuhan. Setiap pergumulan mereka hanya meminta, mereka hanya melapor, mereka hanya memberitahukan. Tinggal menanti, tinggal menerima. Seperti kalau kita mengalami sebuah permasalahan atau pergumulan. Kita mengalami sebuah masalah. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita setiap mengalami masalah, kita lari dari masalah itu, kita minta orang lain membantu menyelesaikannya, maka kita tidak akan bisa mengerti bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Kita selalu meminta orang lain, kita selalu mengandalkan orang lain. Di saat orang lain itu tidak ada, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Seperti seorang anak, di saat mengalami kesulitan untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Kalau kita sebagai orang tua yang selalu menolong anak kita, mencarikan pertolongan supaya tugasnya terselesaikan. Di saat sulit, tenang nak, mama bisa. Tak panggilkan guru les saya yang jawab. Di saat guru les tidak ada, mungkin uang mamanya tidak bisa lagi untuk biaya guru les. Guru les mungkin tidak bisa datang karena keadaan seperti ini. Mama tidak bisa mengerjakan. Maka anak itu akan merasakan pergumulan mengerjakan tugas yang sangat berat.
Dan dia bisa ngomel-ngomel, dia bisa marah, dia bisa berontak, dia bisa minta mamanya untuk menggantikan dan mencari yang lain. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, mari kita bergumul bersama dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita bersama-sama berharap hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada benda, bukan kepada keadaan kondisi kita, bukan pada keadaan yang saat ini kita miliki atau kepada seseorang. Saya ingat sekali kalau di daerah Timur Kupang, waktu saya praktek, mereka sangat menghormati pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil. Ada baiknya mereka menghormati, tetapi mereka seolah-olah bergantung kepada hamba Tuhan itu. Jadi kalau ada orang sakit, walaupun sakit sedikit, yang dicari pendeta, penginjil. Kalau ada majelis, wah itu enggak pas gitu ya, kurang, manjur gitu. Kalau pendetanya lagi pergi, ada pelayanan ke luar kota, penginjilnya juga tidak ada, tidak didoakan. Doanya kurang yakin. Mari kita bergumul dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belajar untuk bergantung kepada Tuhan di dalam setiap masalah pergumulan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, roh yang ada dalam diri kita. Roh yang memberikan kita keberanian, yang menguatkan kita, roh yang lebih besar dari dunia ini. Mari jemaat, kita tidak mengandalkan kepada yang lain kecuali kepada Tuhan. Dan kita bergumul hanya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat apakah kita meletakkan segala sesuatu kepada ilah atau Allah sesuai dengan keinginan kita. Seringkali seseorang mengatakan, enggak, saya enggak menyembah berhala. Saya enggak punya jimat, saya enggak pergi ke dukun. Saya datang ke gereja, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara, mari kita melihat diri kita. Apakah di dalam diri kita, pikiran kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai layaknya Tuhan yang menyatakan dirinya, yang menyatakan kehendaknya, atau di dalam hati kita dan pikiran kita menyembah Tuhan, kita mengakui Tuhan seperti yang ada dari benak atau di dalam keinginan benak kita. Kita menyembah Tuhan tapi bukan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti gambaran Tuhan. Tetapi Tuhan menurut pikiran kita, Tuhan yang baik, yang selalu dengar doa saya, yang mengabulkan doa saya, yang selalu melakukan apa yang menjadi perintah saya. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hati saya. Tuhan yang sesuai dengan keinginan saya. Mungkin kita tidak menyembah berhala, kita tidak memiliki patung untuk kita sembah. Tapi benarkah kita menyembah Allah kita seperti seharusnya Allah yang menyatakan dirinya untuk kita kenal dan kita terima? Atau kita menempatkan Tuhan dan menyembah Tuhan walaupun kita sebutnya nama Tuhan Yesus, tetapi dalam pikiran dan hati kita, Tuhan Yesus yang sesuai dengan keinginan kita yang kita harapkan. Tuhan Yesus yang kalau kita berbuat dosa sedikit gak apa-apalah, cincai-cincai lah ya. Tuhan itu baik kok, Tuhan itu maha murah, Tuhan pasti ngampuni saya, Tuhan itu baik. Atau sebaliknya ekstrimnya, Tuhan, tapi Tuhan yang berkuasa, tapi gak bisa tolong aku, kecuali aku mau melakukan sesuatu. Kecuali aku berbuat baik, baru Tuhan buat baik padaku. Kecuali aku memberikan banyak persembahan, baru Tuhan memberkati aku. Kalau aku ada maunya, lebih baik aku banyak puasa, aku banyak memberi, aku berdoa, pasti Tuhan beri. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan itu yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan seperti apa yang Tuhan mau.
Bukan kita membuat ilah, bukan kita membuat Tuhan itu sebagai berhala kita. Kalau anak lembu emas itu dibuat sesuai dengan keinginan dari pembuatnya, Harun dan juga umat Israel. Supaya bisa dilihat dan bisa memuaskan hati. Tetapi Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan bisa menyatakan diri. Tuhan tidak harus selalu kelihatan mata kita. Apakah kita juga seperti itu? Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus. Jangan biarkan ada berhala-berhala di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita membersihkan pikiran dan hati kita. Kita menempatkan Tuhan seperti layaknya Tuhan ada dalam hidup kita. Biar Roh Kudus menolong kita untuk kita mengingat. Jangan melupakan akan karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang sama, Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan peduli kepada kita. Yang kedua, janganlah kita lupa bahwa pergumulan hidup kita harus kita lalui bersama dengan Tuhan. Jangan menyandarkan kepada orang lain, mengharapkan, menyerahkan hidup kita kepada benda atau keadaan kita. Tapi berharaplah hanya kepada Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, mari kita datang menyembah kepada Allah seperti apa yang seharusnya Allah nyatakan dirinya kepada kita, bukan sesuai keinginan kita, karena itu adalah berhala dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh sungguh-sungguh belajar melalui kehidupan bangsa Israel dalam mengarungi perjalanan hidup mereka menuju ke tanah perjanjian. Mereka mengalami banyak pergumulan masalah. Tolonglah Tuhan agar kami tidak melakukan hal yang sama. Kami terus selalu boleh setia kepada Tuhan, mengingat akan karya Tuhan yang dulu telah nyata dalam hidup kami, yang pernah kami lihat juga nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, yang boleh menguatkan kami bahwa Tuhan sanggup juga melakukannya dalam hidup kami saat ini, bahkan di saat-saat yang akan datang. Engkau tetap setia, Engkau memegang perjanjian-Mu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan ingatkan kami, untuk kami tidaklah bersandar kepada orang lain, bersandar kepada materi kami, benda kami, kesempatan, keadaan, bahkan tubuh kami, diri kami. Tapi kami bersandar hanya kepada Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan Yesus, yang adalah Imam Agung kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk kami boleh menyerahkan seluruh pergumulan kami dan yakin bahwa Engkau yang akan memimpin kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh mengenal Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup seperti layaknya Engkau mau untuk kami sembah dan kenal. Agar kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan yang telah memberikan segala pertolongannya bagi setiap kita. Mari kita saat ini berikan persembahan kita yang terbaik kepada Dia. Bapak Ibu saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi Tuhan, kesulitan apapun yang kita alami pada saat ini, mari tetap kita jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Kiranya kita tetap percaya, kita tetap setia pada setiap janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku.
karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun meroncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengakui dan mempercayai bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal hanya daripada-Mu saja. Apa yang telah kami berikan dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarlah kami untuk terus belajar, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengembalikan segala hormat pengagungan kita dalam ibadah ini kepada Dia. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan ingatlah untuk kita selalu hanya datang menyembah kepada Dia dan menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Allah yang satu-satunya dalam hidup kita, yang menolong dan menyertai kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.